Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin hasyatan lesenaka ya makili makin kelima Allah. Itu bahasa semut. Terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstration sedikit coba. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gile. Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Banyak orang yang merasa dibodohi dan ditipu dalam berbagai hal yang terkait dengan masalah duniawi. Dalam kasus Mama Gufron ini, arahnya juga tidak jauh-jauh dari situ. Bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin hasyatan lesenaka ya makili makin kelima Allah. Itu bahasa semut. Jadi waktu itu nasi nggak datang. Waktu itu masih di tingkat kepolisian. Nasi cadongan ya. Nasi yang cuman sama toge, tahu satu dibelah dua gitu. Saya udah prepare dari kemarin. Kalau nasi nggak datang, saya punya sepotong roti. Saya simpen di bawah bantal-bantalan saya. Bener sampai jam 11 siang itu nasi nggak datang. Nah, saya makanlah roti saya nih. Tapi begitu saya mau makan, seperti ada suara di kepala saya. Lu lihat no semut. Coba lu bagi tuh semut supaya lu dapat makanan. Itu suara bunyi bener-bener. Bener-bener suara seperti itu. Coba lu lihat semut. Nah, saya turunlah dari balai batu saya, terus saya dialog sama semut. Saya bilang begini, little bit demonstration sedikit coba. Gimana ngomong? Mut, lo mau roti nggak? Gitu. Kalau lo mau, lo turun sini. Nah, turun tuh semut. Saya bilang gile. Ternyata bukan cuma Nabi Sulaiman yang bisa bicara sama semut. Yusuf Sulaiman bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, di video opening telah kita saksikan bersama dua orang, yang satu Yusuf Mansur, yang kedua adalah Mama Gufron. Dua orang ini mengatakan bahwa dirinya itu bisa berkomunikasi dengan semut. Dalam sejarah umat manusia, kita mendapat kabar dari kitab suci Al-Quranul Karim bahwa Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan hewan, salah satunya semut. Dan Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang punya banyak kelebihan terkait dengan masalah komunikasi ini. Nah, dua orang ini mengatakan bahwa dirinya bisa komunikasi dengan semut. Yusuf Mansur bisa berbicara dengan semut, dan Mama Gufron pun juga mengatakan yang demikian. Bahkan Mama Gufron yang hari-hari ini namanya itu melejit di media sosial, itu tidak hanya dengan semut, tetapi dengan jin, dengan malaikat, dia juga bisa berkomunikasi. Nah saudara, dari sini kita bisa melihat apa motif dari kedua orang ini memproklamirkan dirinya bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan semut.
dalam perspektif awam, hal ini ditangkap bahwa dua orang ini adalah dua orang yang khusus, dua orang yang mulia, yang diberi Allah kelebihan dan bisa berkomunikasi dengan semut. Nah, karena dia dipersepsikan sebagai, mereka ini dipersepsikan sebagai orang-orang di atas rata-rata yang mulia, maka sebagian orang mengatakan bahwa mereka ini adalah waliullah, dan sebagian mengatakan bahwa inilah karomah yang dipunyai oleh dua orang ini, dan karena itu kita mesti mengikuti apa saja yang diomongkan dan petunjuk-petunjuk dari kedua orang ini. Jadi secara komunikasi verbal, munculnya dua orang ini yang mengaku bisa berkomunikasi dengan semut, tentu saja ini menunjukkan bahwa diri mereka itu di atas rata-rata kebanyakan orang. Dan karena mereka punya keistimewaan itu, maka mereka setidak-tidaknya ingin diberikan tempat yang tinggi di strata masyarakat. Dan karena itu sebagian masyarakat itu mempercayainya dan mengikuti apa saja yang diomongkan. Ini yang terakhir ini yang berbahaya. Karena dalam kasus Yusuf Mansur, banyak orang yang merasa dibodohi dan ditipu dalam berbagai hal yang terkait dengan masalah duniawi. Dalam kasus Mama Gufron ini, arahnya juga tidak jauh-jauh dari situ, yakni dia akan diunggulkan dan karena itu mesti diikuti. Kita belum tahu arahnya nanti kemana Mama Gufron, tetapi bisa ditangkap sejak awal bahwa dia tidak lebih dari mencari dunia atas pengakuannya itu. Dan saudara, perlu kita ingatkan bahwa ilmu manusia yang diberikan oleh Allah itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kata Allah. Tidak kuberikan ilmu kepadamu melainkan sedikit. Nah, karena ilmu kita ini sedikit, umat manusia ini diberi ilmu sedikit, maka pergunakanlah semaksimal mungkin untuk mengkritisi apa saja yang ada di depan kita. Kita tidak boleh menerima begitu saja pendapat-pendapat bahwa si A ini waliullah, si B ini orang yang punya karomah tinggi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita perlu melihat track record orang ini. Apakah benar dia adalah seorang yang jujur, satu? Apakah benar dia orang yang adil? Yang kedua, ya, dan yang ketiga, apakah benar dia ini melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika tiga hal ini salah satu saja yang tidak terpenuhi, tidak jujur, tidak adil, tidak melaksanakan perintah dan larangan Allah, maka orang ini tidak patut untuk
diikuti. Dan Yusuf Mansur telah terbukti untuk masalah ini. Dengan banyaknya investasi-investasi yang bermasalah yang dia inisiasi. Saudara, demikianlah. Jika Anda punya pendapat, silakan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silakan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.